Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kasih Kepala Ibu Penny serta Bu Ari, Bu Eri, Bu Eri serta Bapak Ibu yang saya hormati, semuanya saya banggakan. Matur nuwun sebelumnya atas kesiapannya untuk mengikuti sosialisasi kaitannya dengan Bu Eri sebagai guru penggerak. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bersilaturahim bersama dalam keadaan alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Walaupun sebelum ini kita ada yang sakit, ada yang meriang, ada yang pegal, ada yang ini itu, alhamdulillah kita bisa ikuti, dan kita pun bersyukur dengan kehadiran Bu Eri, dengan Bu Eri. Jadi mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua, membawa kebaikan kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, bahwa pada kesempatan ini begini, awalnya Bu Eri itu telepon atau ya menghubungi saya bahwa Bu Eri awalnya itu di SMP Muhammadiyah 2 Mudacil, namun Mbak Eri itu ikut tes P3K di SMP 8 dan alhamdulillah diterima. Namun Mbak Eri itu masih punya PR guru penggerak. Nah tadinya Mbak Eri itu mau mundur, tapi konsultasi ke dinas suruh maju. Setelah Mbak Eri menghubungi SMP 8, ternyata di sana tidak bersedia. Lalu disuruh mencari sekolah mana yang bisa ditumpangi. Gitu. Mbak Eri hadir ke sini dan saya sambut dengan baik, alhamdulillah. Kalau bagi saya, di mana itu kegiatan positif, bagi saya monggo disilahkan saja. Semoga kita bisa mengikuti dan kita bisa lulus ya. Aku tahu lulus karena Bu Eri ini luar biasa dan smart. Saya sampaikan Bu Eri ini smart sekali. Ya, alhamdulillah itu kita saling berkolaborasi. Saya di sini peran PP pun bukan sebagai atasan atau apa ya Bu, saya itu hanya mendampingi Bu Eri untuk menyelesaikan program guru penggerak yang sedang Bu Eri jalankan. Jadi intinya PP itu bukan berarti lebih pintar dari CGP-nya, kita itu sama-sama belajar bersama, berkolaborasi. Intinya itu tujuannya itu merubah pendidikan yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik dan baik lagi, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Monggo Bu Eri untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sadri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah atas karunia-Nya sehingga di pagi hari yang luar biasa cerah ini kita masih diberikan umur sehingga dapat berkumpul di kegiatan sosialisasi modul 1 program guru penggerak. Yang pertama kali ingin saya ucapkan yaitu terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kartini, atas izinnya dan diperkenankan saya untuk berbagi di sini mengenai program guru penggerak. Yang kedua yaitu terima kasih atas waktu dan kerjasamanya Bapak Ibu Guru SD Kebon Manis 01 sehingga saya dapat bersinergi di sini. Insya Allah
melaksanakan tugas-tugas dari program guru penggerak. Mohon izin, di sini saya berdiri di depan bukan berarti saya lebih paham, lebih tahu. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar. Khususnya dalam hal ini kita akan membicarakan mengenai apa saja sih yang dilaksanakan di guru penggerak. Salah satunya yaitu mengenai sosialisasi modul 1. Oke, sebelum saya mulai seperti apa sih modul 1, perkenalkan dulu. Nama lengkap saya Eri Susanti. Alamat rumah saya di Perumahan, masih satu komplek dengan Bu Lia atau Bu Esther, masih satu komplek. Dan sebelum saya di sini tadi sesuai yang disampaikan Ibu, saya dulu ngajar di SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Karena berkaitan dengan P3K, saya diharuskan sesuai aturan mundur dari sekolah. Jadi begitu saya tes, saya mengajukan pengunduran diri. Dan ini masih masa-masa kalau suami saya bilang masa-masa indah, bilangnya seperti itu. Karena sambil menunggu proses penempatan yang insya Allah nanti di SMP Negeri 8. Memang awalnya sempat dirayu-rayu sama Bu Tika, sama Ibu, ayo Mbak di sini gitu. Sebenarnya sudah tertarik di sini, cuma saya nggak ketakutan dengan bahasa Jawa, jujur saja, karena memang saya nggak bisa bahasa Jawa. Jadi agak mau jadi guru SD agak down dulu dengan bahasa Jawa. Oke, seperti itu kelas baliknya mengenai saya. Selanjutnya kita akan mulai mengenai program guru penggerak. Sebelum kita mulai, mohon maaf Bapak Ibu, bisa gunakan HP-nya, bisa di scan barcode-nya, dan atau kalau susah scan barcode, nanti bisa langsung ketik link ini. Monggo. Kalau barcode bisa pakai, kalau di HP itu biasanya ada bawaan scan pindai, atau kalau enggak install aplikasi scan barcode. Tapi kalau daripada ribet pakai scan barcode, langsung saja diketik bit.ly garis miring sosialisasi underscore modul underscore 1 PGP. Nanti akan muncul bentuknya Padlet, dan di situ ada satu pertanyaan, monggo bisa langsung dijawab. Cuma sebuah sharing-sharing di awal aja. Oke, ini biasanya kalau di HP itu ada pemindai, nanti bisa langsung pemindai. Nah, kalau pemindai langsung bisa muncul situsnya. Bisa ke depan, kalau yang ada pemindainya Ibu ada. Bukan di WA, Ibu, maaf. Bukan di WA. Nanti saya munculkan di sini aja ya jawabannya ya. Jawabannya langsung aja, nanti ada tanda plus di situ Ibu. Oh iya. Nah, ini ada tanda plus. Langsung di ini aja, klik tanda plusnya. Iya. Di bagian pojok. Pertanyaannya di sini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat berada di depan anak didik? Perasaannya bagaimana? Langsung ingat utang atau langsung ngomong? Atau sudah ngomong? Ini saya ikut ngetis ya? Oh Ibu, nggak apa-apa. Nanti langsung plus aja. Di sini ada bawah tanda plus. Langsung ketikkan aja jawabannya di situ. Ini sudah ada yang jawab, senang dan bahagia. Nah, monggo. Senang dan bersemangat. Jadi jawaban Bapak Ibu semuanya nanti akan bisa kita lihat sama-sama. Bahagia sama please menu-menu. Ini kayaknya dan dia jawaban senang dan bahagia. Dan dia jawabannya senang dan bahagia. Mau akan dikembangkan. Apa ini? Maaf. Ini janjian orang guru. Senang dan bersemangat. Berarti dari anak-anak lagi. Terkadang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi karena
jawaban. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa gunakan seperti ini. Tapi kalau di SMP kan memang kadang boleh bawa HP ya. Jadi saya sering main-main seperti itu. Mungkin kalau SD ya Nggak boleh. nggak boleh, nggak boleh. Atau mungkin pas di rumah biar sambil zoom-zooman kayak gitu. Nanti anak-anak langsung, oh iya ini gambarnya seperti ini ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini perasaan Bapak Ibu sebagian besar adalah senang dan bahagia. Senang dan bahagia dalam hal ini karena ketemu anak-anaknya atau karena kita dapat menyalurkan apa yang kita punya. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Berarti nggak keinget utang ya biasa saat ketemu anak-anak ya Nggak ingat. nggak ingat sama gitu. Ya begitu selesai ngajar ingat lagi. Oh begitu selesai ngajar langsung ingat ya apa yang di belakangnya ya. Oke. Begitu, jadi memang saat kita bertemu dengan anak, sesuatu perasaan yang ada di dalam diri kita itu akan muncul. Ada rasa senang, bahagia, yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Bapak Ibu. Nah, di PGP ini kita memang dijelaskan lagi apa itu makna dari pendidikan sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Ya. Oke, jadi yang lebih dikenal dengan Bapak Pendidikan seperti kita ketahui yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro dengan nama asli Raden Mas Wadi Surya Jamindra. Beliau lahir di Jakarta tanggal 2 Mei 1889 yang dikenal dengan Hari Pendidikan Nasional. Yang setiap tahunnya kita pasti bersukacita menyambutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, Nggak bisa lagi. pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, Ki KHD mendirikan sebuah sekolah yang bernama Taman Siswa. Beliau mendirikan sekolah tersebut bertujuan karena pendidikan di Indonesia tidak akan pernah maju selama sistem pendidikannya mengikuti sistem pendidikan kolonial yang bersifat diskriminatif dan mengabaikan nilai-nilai kebudayaan setempat. Maksudnya dalam hal ini, yang seperti kita ketahui zaman dulu yang bisa ikut atau yang bisa sekolah itu hanya orang-orang yang minggat. Rakyat jelata tidak bisa ikut sekolah, ya. Seperti kita ketahui yang anaknya petani, anaknya pedagang itu nggak bisa, tidak bisa ikut ke sekolah, tidak bisa mengenal yang namanya huruf-huruf abjad Latin, tidak bisa membaca. Dari kejadian itu, KHD mendirikan sekolah yang bertujuan agar seluruh bangsa Indonesia bisa menikmati, bisa menempuh pendidikan. Nah, prinsip pembelajaran dalam KHD atau pendidikan KHD di Taman Siswa yang seperti kita ketahui ada 3 macam. Yang pertama, Ing Asal Suntulodo, Ing Madya Manguntarsum, dan Tuturi Handayani. Kita sebagai guru udah pasif banget ini 3 slogan dari KHD. Kadang buat ini ya, ibaratnya kayak Ing Asal Suntulodo, di depan kita memberikan contoh. Terus apa Madya Manguntarsum, di tengah kita memberikan semangat. Sebagai guru kita memberikan semangat karena ayo loh, kita harus belajar, kita harus bisa. Dan Tuturi Handayani di belakang memberikan suatu dorongan. Tidak hanya sekedar di depan udah kasih contoh, di tengah masih apa ibaratnya semangat, tapi nggak ada dorongan, ya sama aja. Nah, di dalam modul 1 di Guru Penggerak kita ada 4 subbab ibaratnya. Subbab pertama yaitu modul 1.1 itu tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Jadi memang kita mempelajari apa sih makna pendidikan yang sebenarnya. Di modul 2 nanti tentang mengenai visi dan nilai Guru Penggerak. Nilainya apa? Nah, yang terkadang kita nggak tahu. Kita sih apa sih punya nilai apa? Nilai 100, nilai 80 atau apa? Dan kemarin di modul 1.2 akhirnya kita dari yang CGP tahu kita itu ternyata punya nilai seperti ini. Itu di modul 1.2. Modul 1.3 itu menjelaskan
maaf saya agak lupa. Jadi 1.3 itu mengenai pembelajaran subjek. Terus yang 1.4 tentang budaya positif. Nah, yang pada sosialisasi hari ini saya akan bahas mengenai modul 1.1 dan 1.4. Jadi dasar pendidikan KHD itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, yang terkadang dilupakan sama kita, saya sendiri, kadang kita hanya sekedar ngajar kayak gini, materi sesuai AD, sesuai dengan tujuan selesai, target nilai selesai, udah. Tapi ternyata sebenarnya pendidikan itu ada garis besarnya. Yang terpenting adalah nuntun anak-anak, nuntun siswa kita untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang terkadang kita lupakan di situ. Jadi ternyata masih ada anak yang merasa di sekolah itu atau belajar itu kayak berat. Kadang kita akan menemui 1-2 siswa yang merasa, aduh bu, males bu, mager bu, enakan dari bu, bisa nge-game. Istilahnya kayak gitu kan, masih menemukan seperti itu. Jadi di situ anak masih belum merasa dia menemukan jati dirinya, belum merasa dia itu memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dari belajarnya. Nah di modul ini apa nanti akan bahas mengenai itu. Jadi kita sebagai pendidik atau guru itu adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita mempunyai tugas itu sebagai penuntun, mendidik. Tidak hanya sekedar istilahnya ngajar doang. Kita nuntun. Dia punya bakat apa sih sesuai kodratnya. Jadi setiap anak itu punya kodrat. Ada kodrat anak dan kodrat zaman. Yang terkadang kita lupakan. Kita hanya sekedar, udah aku maunya kayak gini loh siswa aku. Udah. Pancasila. Oke, itu untuk filosofis dari pemikiran KHD yang memang saya sendiri di awal pelajaran ini sempat kaget, wah ternyata selama ini saya salah. Saya hanya sekedar pengennya anak harus bisa kayak gini, harus kayak gini, tidak melihat posisi anak itu sebenarnya punya apa sih, kemauan apa. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu di modul 1.4 budaya positif. Bagaimana kita mengembangkan budaya positif di lingkungan kita yang seringkali kita lupakan. Yang terkadang kita hanya ada budaya positif. Kamu kalau nggak kayak gini dapat hukuman gini. Kamu kalau kayak gini kudu lari seperti ini. Nah, terkadang kita membuat suatu hukuman seperti itu agar bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Padahal sebenarnya sama seperti tadi konsep petani. Jadi perbandingannya dengan tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman tadi, memberi pupuk, membasmi ulat, atau jamur yang mengganggu hidup tanaman tadi lainnya. Jadi di sini untuk menerapkan budaya positif kita harus istilahnya memelihara. Dengan setiap saat tidak harus langsung cek dalam satu kali kegiatan selesai tanpa melihat lingkungan sekitarnya, nggak bisa seperti itu. Oke, sebagai contoh di sini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kadang kita seperti itu kan Bapak Ibu. Nanti ada PR, ada tugas ini, kalian harus melakukannya.
kalau nggak ngumpulin kalian nggak dapat nilai. Betul tidak Ibu? Nah, terkadang kita masih menggunakan hal-hal yang seperti itu. Yang tujuannya mungkin satu, biar target sesuai dengan KKM. Ya, saya sendiri juga seperti itu Ibu. Terkadang kamu kalau nggak ngumpulin ya udah nilainya nggak KKM. Nah, inilah yang konsep yang seringkali di pemikiran seorang guru yang salah seperti itu. Padahal kita itu sebenarnya bisa mengontrol perilaku murid secara nggak langsung, secara halus. Nah, ini ya kalau misalnya kamu mengerjakan ini, nanti kan dapatnya nilainya sekian. Terus kalau di total nanti segini. Kamu bisa ranking 1, kamu bisa ini. Beda nggak Ibu? Dengan istilahnya tadi, kamu kalau nggak ngumpulin tugas, ya udah nilainya nggak KKM. Kan seperti itu kadang ya, kita sebagai guru suka lupa, udah jalan kita saja seperti itu. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi lebih sering kita sebagai guru itu membuat siswa itu merasa bersalah. Akhirnya dia mengubah perilakunya. Karena kayak gitu kan Ibu. Padahal menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi dia tidak sebenarnya identitas sebenarnya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi siswa itu akan merasa, iya aku nanti kayak gitu ya. Oh iya ya, aku jadi gitu. Jadi malah akhirnya memperlemah identitas diri anak. Bukannya kita mengangkat anak, tapi justru dengan kritikan-kritikan itu kita akan menjatuhkan anak. Kadang-kadangnya sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru juga menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini yang masih sering salah di pendidik atau guru. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapatan guru untuk berusaha. Itu dampaknya. Jadi kalau mungkin kita, oh mas kamu bagus, tapi kalau saat kita selalu seperti itu, ada kalanya akhirnya murid itu, harus gimana ya? Ini harus gimana? Jadi anak tidak bisa mengontrol dirinya dia sendiri, dia tidak punya pendirian. Harus kudu diarahkan terus gitu loh, kudu digandeng terus. Nah terkadang yang kita memberikan penguatan positif itu tujuannya buat hal baik, tapi ternyata akhirnya apa? Anak akhirnya nggak bisa lepas tanpa kita. Padahal ada saatnya anak itu akan lepas dari kita. Contohnya kalau mungkin di lingkungan SD, di titik sampai SD kelas 6, mereka kan harus pindah jenjang. Begitu di SMP, kebetulan nggak ketemu guru model yang di SD. Akhirnya anaknya goyah, hancur. Nah ini yang sering kali terjadi. Mungkin Bapak Ibu merasa ada dulu di SD dia kayaknya baik-baik aja ya, kok di SMP jadinya seperti itu. Nah karena ada beberapa yang mungkin kita nggak sadar kita itu salah sebenarnya dalam mendidik siswa atau menuntut siswa. Nah ini sih kalau orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita terkadang masih ada pemikiran seperti itu. Ada keinginan untuk kita punya hak untuk memaksa sebagai guru. Kalian harus kayak gini, kalian harus kayak gini. Seperti itu. Nah, bagaimana kita mengontrol seseorang? Di sini ada yang namanya stimulus respon dan teori kontrol. Contoh,
Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Cara teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lebih enak mana tuh? Kita menggunakan stimulus respon atau teori kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti secara nggak langsung kita agak sedikit memaksa, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lebih enak mana? Teori kontrol. Teori kontrol. Jadi dalam pelaksanaan jalan pendidikan, kita tidak menggunakan istilah dengan menggunakan pendekatan stimulus respon, tapi menggunakan teori kontrol. Kita secara pendekatan itu ibaratnya kayak ke siswa itu, mereka inginnya apa sih, pandangan siswa itu apa, mereka harus belajar itu karena apa, bukan karena kita punya pikiran kalian belajar biar nilainya sesuai KPM, biar nanti lulus. Yang terkadang salahnya kita juga akhirnya mau nggak mau kita maksa anak kita harus gini. Nah, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu secara responnya. Kadang kita anak ngelakuin ini, kok kayak gitu sih? Itu satu. Padahal kita nggak cek. Sebenarnya mereka melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan. Misal mereka yang di kelas pada lari-lari, mereka punya tujuan. Mungkin salah satunya, bosan bu, pelajarannya kayak gitu aja monoton. Saat kayak gitu berarti kita harus ubah. Kita harus bagaimana biar anak itu di kelas nggak merasa bosan. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu untuk ibaratnya stimulus responnya. Dari kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apakah orang lain bisa mengontrol Bapak Ibu? Tidak. Saya sendiri. Apakah suami saya bisa mengontrol saya? Tidak. Karena Pak, yang bisa mengontrol saya sendiri ya saya. Saya harus bagaimana? Saya bersikap sebagai ibu harus seperti apa? Sebagai istri harus seperti apa? Saya ngontrol sendiri. Ataupun sebagai guru di sekolah saya juga harus bisa. Bukan orang lain yang mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini yang sering kali kita merasa saya bisa mengontrol kamu loh. Kamu orang manut kalau aku loh ya. Nanti kamu nilainya kayak gini. Nanti kayak gini. Nah, itu yang sering kali salah. Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi kembali lagi, yang bisa mengontrol kita adalah diri sendiri. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat wis dibujuk, ayo mbak, minum mbak ini loh mbak. Aduh gagal. Aduh gimana? Karena lupa nih. Kadang akhirnya jurus terakhir bapak ibu guru seperti itu. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Cara kolaborasi, ayo kita bareng-bareng loh, kita harus kayak gini loh. Seperti itu. Model berpikir menang atau kalah. Padahal yang betul yaitu model berpikir menang, win-win solution. Istilahnya seperti itu. Nah, yang berikutnya apa makna disiplin? Jadi budaya positif itu identik dengan disiplin. Berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Kalau kita disiplin, pasti kan tujuannya di apa nanti akan tercapai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kadang kita merasa disiplin itu udah berubah jalur. Disiplin itu harus patuh sesuai aturan. Aturannya berangkat jam 7 ya berangkat jam 7. Pulang jam sekian, pulang jam sekian. Nah, kalau motivasi perilaku manusia ada 3, ada motivasi eksternal. Yang ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di kehidupan, pekerjaan, dan relasinya dengan orang lain, dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara.
Yang terakhir kesimpulannya, kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? lagi? Dan kalau bukan mulai sekarang, kapan? Kapan? Seperti itu untuk menerapkan budaya positif dalam lingkungan sekolah. Jadi kita awali dengan kesepakatan kelas, kita gunakan bedakan antara hukuman dengan konsekuensi, dan saat menyelesaikan suatu masalah kita gunakan segitiga restitusi. Seperti itu Bapak Ibu penjelasan dari modul 1.1 dan modul 1.4 program guru penggerak. Monggo.